Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Ibu harap kalian di sana kabarnya senantiasa baik ya. Selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Hari ini seperti biasa kita akan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Jadi teman-teman ibu harap menyimak videonya dengan baik sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik pula. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca doa pada Allah. Untuk itu doa dipersilahkan. Yang berdoa selesai. Oke, untuk mengawali kegiatan kita, Ibu sudah bentuk ya, sudah buat grup WA ya, grup chat di WA. Jadi grup WA itu nanti sebagai wadah kita untuk berkomunikasi sekaligus sebagai wadah untuk absensi ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan absensi yang sudah melakukan pembelajaran kita secara online ini ataupun melakukan kegiatan, saya itu juga kalian Ibu minta untuk presensi ya. Seperti biasa nama sama NIM di list di situ saja. Oke, nanti dikirim ke Ibu. Jadi nanti Ibu bisa lihat siapa saja yang hadir hari ini. Oke. Kemarin di grup WA itu juga Ibu sudah beri instruksi ya, instruksi apa yang harus dipersiapkan teman-teman sebelum pembelajaran kita hari ini. Jadi ada beberapa bahan ya yang harus dipersiapkan. Kemarin ada jeruk ya, ada kunyit. Di sini juga Ibu sudah mempersiapkan. Mungkin ada jeruk, ada kunyit. Ya, tapi teman-teman, untuk bahan-bahan yang teman-teman persiapkan, tolong disimpan dulu ya, disingkirkan dulu, disimpan dulu. Jadi nanti kita akan di akhir pembelajaran ini nanti akan melakukan sedikit percobaan ya, sedikit percobaan eksperimen seperti itu yang biasanya kita lakukan di lab, tapi kita bisa lakukan di rumah. Karena apa? Bahan-bahan yang Ibu minta itu dia sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Siapa sih yang nggak bisa menemukan jeruk ataupun kunyit kan ya, atau cuka ya, udah dikasih semua ya, instruksinya udah jelaskan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ibu langsung atau di grup WA tadi ya. Oke, tapi untuk bahan-bahannya sekali lagi disingkirkan dulu, nanti kita pakainya nanti saja. Untuk sekarang teman-teman silahkan buka buku ya, halaman 4, buku pegangan yang biasa kita pakai ya. Jadi di situ kita memasuki bab baru nih teman-teman. Apa bisa dilihat di sana babnya? Oke, larutan asam basa ya. Bab larutan asam basa kita akan membahas nih larutan asam basa. Juga ada kaitannya sama bahan-bahan yang teman-teman udah persiapkan ya. Tadi ada kunyit, ada apa namanya? Jadi sabun, air sabun ataupun air kapur ya. Jadi itu ada kaitannya nanti dulu di larutan asam basa. Kita akan masuk dulu ke teorinya dulu ya. Ke teorinya dulu itu bisa dibaca di situ. Ada berapa teori asam basa? Oke, ada 3. Apa saja bisa disebutkan dulu? Teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, sama teori Lewis yang terakhir. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama yaitu teori Arrhenius. Oke. Gimana nih teori Arrhenius? Dia mengatakan apa, berbicara tentang apa itu teori Arrhenius? Dia berkata apa sih di teorinya seperti itu? Ya, bisa nanti ya kita bahas sama-sama. Jadi yang jelas untuk awalnya dulu teori Arrhenius. Nah, Arrhenius ini adalah seorang ilmuwan dari Swedia ya. Dia itu berstatement atau berspekulasi atau berkata ya, pada tahun berapa tuh, tahunnya 1886 ya, dia tuh mengatakan bahwa asam itu, apa itu di situ bisa dibaca, kemudian asam adalah zat yang
menghasilkan. Oke, baik. Saya terus dulu ya. Zat yang apa intinya dia asam? Menghasilkan. Oke, benar sekali. Hasilkan. Yang menghasilkan apa dia asam? Menghasilkan ion H+. Oke, bisa sambil dibaca ya bukunya ya. Terus kalau asam itu yang menghasilkan ya, dia itu intinya dia itu spesi atau zat yang menghasilkan ion H+. Tapi kalau basa itu adalah zat yang kalau asam menghasilkan, kalau basa menghasilkan, juga menghasilkan. Tapi menghasilkannya apa teman-teman? Menghasilkannya adalah ion OH-. Sama ya, hasilkan ion OH-. Nah, jadi menurut Arrhenius itu dia kalau asam itu dia menghasilkan H+, tapi kalau basa itu dia menghasilkan OH-. Nah, tapi ada catatannya di sini nih. Kapan dia bisa menghasilkan OH-, kapan dia bisa menghasilkan OH+, itu ketika dia dilarutkan oleh air. Jadi dilarutkan dengan pelarut air. Jadi pelarutnya itu harus air, teman-teman. Nah, nanti ketika ada zat asam dilarutkan dalam air atau zat basa dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan, dilihat dulu kalau spesinya H+, berarti dia itu termasuk asam. Tapi kalau spesinya OH-, berarti dia termasuk basa. Tepat sekali. Oke. Jadi kan kita nggak mungkin nih, mana sih yang menghasilkan OH-, mana sih menghasilkan H+, bisa dilihat di reaksi-reaksi yang terjadi ya. Jadi mungkin kita bisa ambil untuk yang pertama itu contohnya adalah asam klorida. Ya, asam klorida, misalnya Ibu ambil contoh asam klorida ya, sudah tahu asam klorida adalah HCl. Jadi misalkan ada HCl ditambahkan dengan H2O, itu nanti dia akan bereaksi menghasilkan H3 H3O plus Cl-, ya nggak teman-teman? Oke. Nah, ini yang terjadi karena apa? Di teori Arrhenius itu syaratnya itu harus dilarutkan dalam air, harus ya. Pelarutnya itu harus air, nggak boleh yang lain. Oke. Nah, untuk mempersingkat, memperjelas reaksi dia itu asam atau basa, kita uraikan lagi nih teman-teman. Jadi di sini ya, di HCl ini nanti kita uraikan lagi di sini. HCl itu nanti dia akan terdisosiasi atau terurai dalam air, itu membentuk H+ dan Cl-. Nah, ini untuk reaksi yang pertama. Terus Ibu punya reaksi lagi nih. Ada apa lagi? Kita bisa ambil contoh asam nitrat ya. Asam nitrat rumusnya HNO3. HNO3. Ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan terdisosiasi menjadi H+ dan NO3-. Terdisosiasi itu terurai ya teman-teman ya, nanti bisa dipelajari lagi. Untuk yang ketiga Ibu punya lagi reaksi lagi nih, suatu reaksi lagi, kita ambil yang beda ya. NaOH bisa ya, NaOH. Oke. Nah, NaOH ini ketika dilarutkan dalam air, dia akan terdisosiasi menjadi Na plus atau Na plus ya teman-teman, plus OH-. Lagi yang terakhir Ibu punya reaksi lagi apa, bisa kalian cari senyawa apa yang mau direaksikan. Oke, KOH ya. Oke, KOH boleh. KOH itu nanti dia bisa terurai ketika di dalam air menjadi kayak K+ atau
K plus OH min. Oke, kita lihat nih di sini ketika ada 4 senyawa yang direaksikan dalam air, dia terurai menjadi H plus Cl min, H plus NO3 min, kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa dilihat, dikembalikan ke teori Arrhenius. Tadi teori Arrhenius, asam itu menghasilkan H plus, OH itu menghasilkan OH min. Kita lihat dari reaksi yang udah teman-teman tuliskan di sini. Kita analisis ya, kalau HCl dia itu kan terdisosiasi menghasilkan H plus dan Cl min. Dia menghasilkan H plus. Di sini ada H plus ya. Untuk HNO3 dia juga menghasilkan, di sini ada H plus. Berarti dia menghasilkan H plus. Lalu untuk NaOH dia menghasilkan H plus. Mana ada H plus? Nggak ada kan ya? Adanya OH min. Oke. Terus ada KOH. KOH itu terdisosiasi menghasilkan K plus dan OH min. Berarti dia menghasilkan OH min. Oke. Dari sini teman-teman bisa menyimpulkan mana nih yang asam dan mana nih yang basa. Oke, mana yang asam? HCl termasuk asam ya. Kalau HNO3 ya, HNO3 dia termasuk asam. Kenapa dia termasuk asam? Karena dia menghasilkan H sebagai asam. Untuk yang ketiga, NaOH. NaOH dia menghasilkan OH min, tepat sekali. Berarti dia termasuk kelarutan termasuk spesies basa. Oke. Yang terakhir, KOH. Dia termasuk asam atau basa? Basa ya, karena dia menghasilkan OH min. Ya, dari sini paham teman-teman? Jadi mana yang asam, mana yang basa menurut teori Arrhenius. Paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di grup WA atau di kolom komentar YouTube kita. Ya, ini teori Arrhenius ya. Jadi itu asam menghasilkan H plus, basa menghasilkan OH min ya. Ibu ulang-ulangi biar kalian nyantol di ujian ya. Oke, tapi teman-teman, teori ini punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Tadi kan kita tahu kalau teori Arrhenius itu hanya bekerja ketika dia dilarutkan dalam pelarut air, teman-teman. Nah, kalau pelarutnya nggak air, gimana? Kalau dia tidak menghasilkan H plus, tidak menghasilkan OH min. Kebetulan kan reaksi-reaksi kita tadi dia semuanya menghasilkan H plus atau OH min. Nah, gimana kalau tidak menghasilkan tuh? Nah, itu nanti akan dijelaskan di teori kita yang selanjutnya. Penghapusnya mana? Dihapus dulu ya. Sampai sini bisa dicatat atau bisa diketik aja. Gitu teman-teman, oke. Kita beralih ke teori yang kedua ya, untuk menjelaskan gimana kalau dia tidak menghasilkan H plus atau dia tidak menghasilkan OH min ya, atau dia pelarutnya bukan air, pelarutnya mungkin alkohol atau pelarutnya apapun itu ya yang selain air. Kita hapus dulu teori Arrheniusnya, kita beralih ke teori yang kedua apa? Bronsted-Lowry. Apa sih yang terjadi di teori Bronsted-Lowry? Terus dulu. Lowry, tulisannya sebenarnya Bronsted ya. Oke, Bronsted-Lowry ini R. Siap? Oke. Bronsted-Lowry itu ternyata, kalau Arrhenius kan satu ilmuwan, tapi kalau Bronsted-Lowry itu dua ilmuwan yang berkolaborasi. Jadi untuk Bronsted itu dia ilmuwan dari Swedia, bukan, dari Denmark. Swedia tadi Arrhenius ya. Kalau Bronsted itu dia dari Denmark. Kalau Lowry itu dari Amerika. Jadi itu dua orang itu ya, ilmuwan-ilmuwan itu bersatu, terus bekerja sama, terus menciptakan sebuah teori yang namanya teori Bronsted-Lowry ya. Kalau teori Bronsted-Lowry itu dia menjelaskan gimana
sama dia menjelaskan asam basa, tapi beda. Nah, kalau Arrhenius tadi kan menghasilkan OH-, tapi kalau Brewster Lowry, asam itu spesies yang memberikan apa teman-teman? Asam itu adalah spesies yang memberikan. Kita kasih pulpen ini biru biar beda ya, bisa kan? Memberikan, atau bisa kalau memberikan kan bisa diistilahkan donor ya, biar lebih mudah. Donor apa? Donor proton. Jadi kan tadi yang Arrhenius itu hapus OH-nya, tadi kalau di sini itu asam spesies yang memberikan proton. Oke, muatan ya, muatan positif. Nah, kalau si basa itu spesies yang menerima, yang satunya memberikan, yang satunya menerima. Menerima itu istilahnya bisa kita sebut akseptor ya. Apa akseptornya? Sama proton. Oke, dari sini dipahami dulu teman-teman. Jadi kalau teorinya Brewster Lowry itu asam itu spesies yang memberikan atau donor proton. Tapi kalau yang basa, menurut Brewster Lowry itu adalah spesies yang menerima atau akseptor proton. Oke, di sini tidak membedakan dia itu pelarutnya apa teman-teman. Kalau yang Arrhenius kan tadi kan harus air ya, tapi di sini tuh dia tidak terikat oleh suatu aturan itu. Jadi melengkapi teori yang sebelumnya ya. Untuk mempermudah memahami ini, kita seperti biasa melalui suatu reaksi kimia ya. Bisa minta apa reaksi kimianya? Boleh ya, HNO3 ya, HNO3. Oke, contoh ya, contoh reaksinya kita bisa dari HNO3. HNO3 kita kasih H2O ya, misalkan HNO3 kita kasih H2O, ini bisa diganti apapun, nggak melulu H2O, tapi ibu kasih untuk contoh ya, biar mudahnya kita pakai H2O. Itu nanti dia menjadi apa? HNO3 kalau H2O, H3O plus NO3 main. Oke, sini ada suatu reaksi kimia ya, asam nitrat ya. Nah, di sini kan tadi Brewster Lowry itu spesies yang mendonorkan protein itu asam. Kalau yang menerima itu basa. Nah, gimana sih cara membedakannya yang menerima sama memberikan ya? Kita lihat di sini. Dipahami dulu reaksinya. HNO3 itu pasangannya yang sebelah kanan ya, yang hasilnya itu yang mirip yang mana? HNO3 berarti pasangannya NO3 karena dia sama-sama punya NO3 ya. Terus yang H2O lebih cocoknya pasangannya sama H3O. Dari sini dipahami dulu ya, jadi dicocok-cocokin dulu ya. Jadi pasangannya HNO3 itu lebih cocok sama siapa sih? H3O atau NO3 kayak gitu. Jadi lebih cocok kan sama NO3 nih karena dia sama-sama punya NO3. Kalau yang H2O lebih cocoknya sama H3O karena dia hampir mirip kan ya. Nah, kayak dari sini udah ketemu ya pasangannya. Kita ambil HNO3 dulu. Jadi kan pasangannya sama NO3 min ya. Oke, yang namanya memberi teman-teman ya, yang namanya memberi proton itu dia harus kelebihan, harus punya lebih banyak ya enggak.
Terus kalau yang namanya menerima, dia itu harus kekurangan. Ya. Kalau dia memberi, dia tidak kelebihan, terus dia memberi apa kayak gitu. Kalau dia kekurangan, mau memberi kan nggak bisa. Maka yang memberi itu dia yang kelebihan. Kelebihan apa? Proton, atau kita bisa ambil H. Ya, jadi yang memberikan, spesies yang memberikan proton itu dia yang kelebihan. HNO3 sama NO3. Nah, di sini kan HNO3 ini dia punya satu H. Enggak, di sini dia nggak punya. Karena HNO3 ini dia kelebihan, maka dia sebagai spesies yang mendonorkan atau memberikan proton, ya enggak. Jadi kalau dia spesies yang kelebihan atau dia bisa memberikan, dia termasuk dalam asam. Benar sekali. Jadi HNO3 itu adalah asam. Karena apa asam? Karena dia bisa kelebihan proton, ya, kelebihan H. Jadi dia bisa memberikan ke pasangannya yang kekurangan, ya. Kan di sini muatannya negatif, dia juga kekurangan. Oke. Dia nanti bisa memberikan proton kepada NO3 karena dia kelebihan, makanya dia asam. Kalau NO3 ini karena dia kekurangan, yang namanya kekurangan berarti dia harus menerima, ya, menerima hapus dari NO3. Jadi kalau dia menerima itu adalah spesies basa. Tapi kalau dia itu di sini yang dia menerima dari asam ini tadi, dia itu namanya adalah basa konjugasi. Pasangannya, namanya pasangannya asam, ya, itu adalah basa konjugasi pasangannya, ya. Di sini kita jangan lupa kasih nama konjugasi karena dia pasangannya, ya. Untuk yang kedua yaitu adalah kita punya H2O. H2O ini pasangannya kan sama H3O+, ya enggak? Nah, di sini dia yang sebelah sini dia punya hanya 2. Di sini dia punya hanya 3 dan bermuatan positif. Maka karena di sini dia lebih banyak kan, hanya lebih banyak kan sini, ya, dan di sini itu bermuatan positif, maka yang sebelah sini dia menerima, membutuhkan, ya enggak? Karena di sebelah sini dia udah kelebihan, berarti yang H2O sebelah sini dia membutuhkan, maka dia menerima proton. Kalau menerima proton, dia termasuk dalam spesies basa. Oke. Basa, ya. Untuk yang selanjutnya, berarti kalau di sini basa, pasangannya di sini berarti asam, ya. Asamnya asam konjugasi, jangan lupa karena dia pasangannya asam adalah basa konjugasi. Pasangan basa adalah asam konjugasi. Di sini berarti asam konjugasi. Kenapa dia asam konjugasi? Karena dia kelebihan proton di sini, ya. Maka dia bisa memberi kayak kekurangan. Nah, di sini. Jadi kita lihat dulu untuk yang teori Bronsted-Lowry, kita pasang-pasangkan dulu, ya. Dia berpasangan dengan siapa, dia cocoknya sama siapa, kita pasang-pasangkan dulu. Lalu kita analisis satu persatu, mana yang kekurangan sama mana yang kelebihan. Nanti kalau kelebihan, ya, kelebihan H+ mungkin, ya, mau biar muatan, ya, itu dia yang bertindak sebagai asam atau bertindak sebagai donor. Tapi kalau yang kekurangan, berarti dia bertindak sebagai asektor atau dia bertindak sebagai basa. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, ya? Jadi bisa kalian analisis lagi untuk senyawa-senyawa yang mungkin dia bermuatan, ya. Senyawa-senyawa yang lain selain HNO3 bisa sekali. Oke. Tapi teori Bronsted-Lowry lagi-lagi juga memiliki kelemahan, teman-teman. Kelemahannya apa? Bisa dibaca di situ, ya. Dia itu tidak menjelaskan reaksi asam basa yang melibatkan transfer
proton, ya. Dia itu tidak bisa menjelaskan reaksi yang melibatkan transfer ya, transfer proton. Jadi dia hanya menjelaskan spesies mana yang bisa memberikan, spesies mana yang bisa menerima. Tapi kalau dia transfer protonnya itu dia tidak bisa menjelaskan. Jadi untuk itu teori Brewster-Lowry disempurnakan lagi nih sama teori yang ketiga. Apa itu teori yang ketiga? Teori Lewis. Benar sekali teman-teman, teori Lewis. Oke. Mana nih? Ya, teori Lewis. Lagi-lagi Lewis itu adalah seorang ilmuwan teman-teman. Jadi ilmuwan dari Amerika Serikat, sama si Lowry ya. Lewis ini dia itu ilmuwan dari Amerika Serikat yang juga merumuskan atau yang juga mengatakan sebuah teori ya, mengemukakan sebuah teori tentang asam basa tentunya. Nah, menurut Lewis, asam itu gimana teman-teman? Asam adalah penerima aseton pasangan elektron bebas. Jadi kan yang Brewster-Lowry dia tidak bisa menjelaskan reaksi yang dia ada transfer elektronnya ya kan, transfer protonnya maaf. Nah, di teori Lewis ini dijelaskan di mana asam itu dia adalah spesies yang menerima pasangan elektron bebas, PeB ya. Oke, asam itu adalah zat atau spesies itu. Nah ya, spesies yang jadi kan kalau di Brewster-Lowry itu dia spesies yang mendonorkan. Kalau yang di Lewis itu asam dia bertindak sebagai aseptor atau yang menerima. Yang menerima pasangan elektron bebas, atau ibu bisa singkat PeB ya, pasangan elektron bebas. Tapi kalau si basa itu adalah spesies yang lawannya menerima, memberikan ya, spesies yang memberikan pasangan elektron bebas. Nah, dipahami dulu ya, diserap dulu, dipahami, dimengerti dulu gimana asam menurut teori Lewis itu dia adalah yang menerima atau asektor PeB. Tapi kalau basa itu adalah yang memberikan pasangan elektron bebas. Nah, gimana sih cara yang menentukan asam basa? Seperti biasa lagi kita gunakan reaksi kimia yang melibatkan pasangan elektron bebas teman-teman. Di sini ya kita ambil, mungkin ada reaksi di sini ada BF3 contoh ya. Plus ada NH3 menjadi apa? NH3BF. Karena ada hubungan kaitannya sama pasangan elektron bebas, jadi kita tuliskan reaksinya harus ada pasangan elektron bebasnya teman-teman. Kalau tadi kan kita nggak usah ya, tapi untuk Lewis kita perlu menuliskan pasangan elektron bebasnya. Jadi kita punya yang pertama BF3. Ya, ada F-nya 3. F itu golongan 7, dimana dia itu memiliki elektron sebanyak PeB-nya 7 ya. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa di sini. Dan satunya itu dia berikatan sama B. Ya, bisa ditulis di sini atau bisa untuk mempersingkat kita
tulis B-nya dulu di sini ya. Dan B ini yang mengikat F sebanyak 3 kali. Terus yang kedua itu ada NH3, dimana ada N mengikat H-nya juga sebesar sebanyak 3 ya. H itu elektronnya ada 1 ya. Nah, 1 ini dia gunakan untuk berikatan dengan N. Nah, teman-teman, N di sini kan dia 5 ya harusnya ya. Tapi dia hanya mengikat 3H. Jadi dia punya pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya ada 2 sisanya di sini. Kita pakai tinta yang warnanya beda ya, misalnya biar bisa dibedakan ya PEB-nya di sini. Oke. Nah, dari sini kita lihat dulu apa yang terjadi ya. Jadi, asam itu adalah spesies yang menerima PEB dan basa itu spesies yang memberikan PEB. Yang punya PEB di sini siapa dulu? NH3 ya teman-teman ya. Di sini ada PEB. Biar lebih jelas. Tuh. Ini mau warnanya beda dia. Jelas. Di sini ada PEB. Yang punya PEB. Nah, karena dia mau berikatan sama BF3 nih, maka karena NH3-nya itu mempunyai PEB, nanti pasangan elektron bebasnya ini nanti dia diberikan kepada spesies BF3 teman-teman, biar bisa dia berikatan. Jadi nanti ketika dia udah berikatan, dia reaksinya menjadi ada B, ada F, ada F, ada F. Nah, karena NH3 sudah memberikan pasangan elektron bebasnya pada BF3, maka dia sudah bisa berikatan di sini, berikatan sama NH. Gitu ya teman-teman. Jadi biar bisa berikatan, si NH3 ini nanti dia memberikan PEB kepada BF3. Nah, dari sini sudah bisa diidentifikasikan ya, mana yang asam, mana yang basa. Jadi mana yang asam? Oke, si asam adalah si NH3. Asam di sini ya. Kenapa dia asam? Sekali lagi, karena dia punya PEB. Dan dia maaf teman-teman, salah. Kembali ya, masih ke Bristol. Jadi hati-hati teman-teman di sini. Kalau si Lewis itu asam adalah dia yang menerima. Jadi biasanya kebalik-balik ini memang. Jadi kalau misalkan asam itu adalah dia yang menerima, yang memberi tadi kan NH3 berarti yang memberi itu dia spesiesnya basa ya. Oke. Terus yang menerima itu adalah si BF3. BF3 berarti dia bertindak sebagai asam. Sekali lagi jangan terbalik ya. Jadi mungkin kamu bisa mengingat salah satu saja. Berarti yang satunya itu kebalikannya seperti itu ya, mungkin seperti itu. Oke, sudah di sini udah jelas ya. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada pertanyaan langsung tulis ya di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Teori-teori atau konsep asam basa ada 3 tadi ya. Nanti kita review lagi. Oke, untuk selanjutnya, nah ini tadi yang udah Ibu janjikan di awal ya, di awal sebelum pertemuan kita. Ibu minta kalian menyiapkan beberapa bahan-bahan yang dimana bahan-bahan itu tidak susah kan ditemukan di mana-mana. Kalian beli di warung sebelah ada. Jadi kita melakukan eksperimen kecil-kecilan ya. Oke, disiapkan dulu, disingkatkan dulu buku-bukunya. Kita beralih ke bahan-bahan yang sudah kita persiapkan di awal ya. Untuk apa ya? Kita akan melakukan eksperimen sederhana yang kita biasa lakukan di lab ya. Tapi karena kita pembelajarannya secara online, jadi Ibu ambil eksperimen yang memang bisa dilakukan di rumah teman-teman.
Jadi ibu kemarin sudah meminta kalian untuk menyiapkan beberapa bahan-bahan ya kan. Oke, ibu cross check. Oke ya. Nah, bahan-bahannya itu nanti buat apa sih Bu? Jadi bahan-bahannya itu nanti untuk mengidentifikasi. Oke. Jadi nanti bahan-bahannya itu nanti digunakan untuk eksperimen mengidentifikasi sifat. Di sini ya, udah banget sebentar. Sini sifat asam dan basa beserta indikator yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi yaitu termasuk larutan asam atau termasuk larutan basa, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih ada suatu larutan di lab ya, di lab atau di kehidupan sehari-hari kalian, mungkin kamu, wah ini ada larutan, terus ini dia sifatnya apa sih, dia itu termasuk larutan asam atau basa kayak gitu, kamu punya jiwa keilmiahan yang tinggi mungkin kan ya, terus kamu ingin mengetahui larutan yang ada di sekitar kamu ini asam atau basa, nah bisa diidentifikasi dengan suatu indikator ya. Nanti kita bahas setelah eksperimen kita ya. Jadi nanti harapannya di eksperimen sederhana kali ini kalian bisa menjelaskan sifat asam dan basa serta indikator yang bisa mengidentifikasi larutan itu asam atau basa. Oke, ibu jelaskan untuk yang pertama dulu, yaitu indikator dulu ya. Jadi biar kalian gak bingung, itu indikator itu ada indikator kertas lakmus dan indikator alami. Kalau kertas lakmus di lab ada ya, gampang sekali. Jadi ada kertas, nanti kertas berwarna kuning biasanya disobek, dicelupin ke larutan tersebut, nanti dia akan berubah warna. Nah, kalau dia itu asam, kertas lakmusnya dia berwarna merah, mengubah kertas lakmusnya menjadi berwarna merah. Tapi kalau dia basa, nanti kertas lakmusnya dia berwarna biru. Tapi kalau misalkan kertas lakmusnya itu awalnya itu berwarna kuning, terus kok dimasukkan ke larutan dan dia tidak berubah warna, berarti dia itu netral, tidak asam atau tidak basa, seperti itu ya. Bukan larutan asam atau bukan larutan basa, tepat sekali. Nah, untuk yang eksperimen yang akan kita lakukan, yaitu kita akan melakukan eksperimen indikator terkait asam dan basa. Tapi indikatornya adalah indikator alami. Jadi indikator pakai bahan alam. Nah, indikator alami nanti bisa kalian cari beberapa indikator alami. Mungkin akan muncul di sana, ada indikator alami, ada bunga sepatu ataupun juga bisa buah naga. Apa teman-teman punya referensi indikator alami yang lain? Banyak kan ya, nanti bisa di searching lagi. Tapi untuk yang pertama ibu nanti akan menggunakan indikator yaitu alami dari kunyit. Udah dipersiapkan ya kunyitnya? Sudah kan ya? Nah, nanti sistematika eksperimen kita ini ibu akan jelaskan dulu nih gimana cara-caranya. Yang penting kalian udah menyiapkan bahan-bahannya ya. Itu nanti ibu akan memberikan kalian waktu selama 30 menit untuk melakukan instruksi yang sudah ibu jelaskan nanti di awal. Jadi nanti 30 menit kalian silahkan lakukan eksperimen. Setelah itu sesuai dengan langkah-langkah yang ibu jelaskan, dan nanti ibu juga akan men-share-nya lagi langkah-langkah kerja eksperimen kita hari ini di grup WA. Bisa kalian lihat ya, kalau misalnya ada yang miss dari ibu jelaskan bisa dilihat di situ. Nanti ibu kasih waktu 30 menit, ibu tunggu selama 30 menit ya. Nanti kalian di situ akan menghasilkan data pengalaman dan data eksperimen kalian. Jadi mungkin beda-beda ya data satu yang lain. Nanti kalian tulis di lembar kerja siswa yang nanti akan ibu kirimkan, ditulis pengamatannya seperti apa, lalu kalian kirim hasil pengamatannya ke grup WhatsApp tadi di bentuk soft file saja. Nanti yang beruntung akan ibu pilih satu hasil dari pengamatan kalian yang akan kita bahas bersama-sama ya.
Jadi nanti kalian lakukan eksperimen selama 30 menit, hasilnya apa ditulis ya di lembar aktivitas siswa yang ibu akan berikan kalian. Setelah itu diketik, dikirimkan ke via WA. Nah ya, nanti salah satu dari kalian hasil pengamatannya akan ibu bahas akan kita untuk identifikasi sifat-sifatnya lalu bahasanya. Nanti ya kita bahas bersama-sama. Maka dari itu nanti dikirimkan langsung. Setelah itu nanti setelah dikirimkan ya, jangan lupa mengirimkan juga di situ ada foto kalian, dokumentasi kalian, eksperimen yang kalian lakukan. Terserah ya, langsung foto saja nggak apa-apa. Yang penting ada bukti bahwa kalian juga melakukan eksperimen seperti itu. Ya, sampai sini paham ya? Oke, sebelum kita melakukan eksperimen, Ibu akan jelaskan dulu cara-caranya, cara-cara eksperimen kita hari ini. Nanti Ibu akan kirim soft file-nya, bisa dibaca, tapi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu siapkan dulu ya yang sudah Ibu kasih tahu kemarin, alat-alat apa saja yang diperlukan dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Jadi itu ada alatnya, itu ada blender, penyaring, blender atau mungkin bisa ini loh, cobek yang biasa digunakan ibu kalian untuk bikin sambal ya. Terus ada penyaring atau yang biasa digunakan untuk menyaring santan, dipinjam dulu nggak apa-apa, nanti dicuci. Terus ada wadah yang berukuran sedang, mungkin seperti ini ya, wadah yang berukuran sedang. Terus ada yang wadah berukuran kecil teman-teman, kecil seperti ini, kecil-kecil saja ya. Terus ada sendoknya nggak usah yang gede-gede, sendoknya sendok teh seperti ini ya. Terus ada wadah, udah ya, udah cukup alat-alatnya seperti itu, sederhana sekali kan, nggak ada yang susah. Dan untuk bahannya, nah ini bahannya yang sedikit perlu perjuangan untuk mencari di luar, di apotek juga ada ya. Itu ada alkohol 10%, alkohol 10%, 60 ml. Terus ada kunyit ya, kunyitnya nggak gede, kalau segini nggak cukup teman-teman, ya apa, perlu yang lebih banyak lagi ya. Terus ada air sabun 10 ml secukupnya. Ibu juga sudah siapkan air sabunnya, nggak usah banyak-banyak teman-teman, 10 ml itu sekitar segini ya, sekitar segini. Terus ada cuka juga. Nah ini kalian juga beli di toko kelontong banyak sekali ya, cuka, nggak usah banyak-banyak, 10 ml. Dan ada air jeruk. Nah, mungkin jeruk nanti kalian peras ya, kalian masukkan ke sebuah wadah nih ya. Ibu juga sudah menyiapkan air jeruk di sini, dikit saja ya. Ya bisa dilihat di sini air jeruk. Nah ini nanti yang terakhir ada air kapur, juga sangat mudah bahan-bahannya ditemukan, air kapur. Oke, udah semua ya bahan-bahannya kemarin sudah disiapkan, jadi disiapkan lagi seberapa takarannya ya, sudah ibu tuliskan tadi dan ibu jelaskan tadi. Untuk yang pertama, silahkan kalian menghaluskan kunyitnya. Jadi dihaluskan kunyitnya pakai blender atau pakai ulek cobek yang biasa digunakan ibu untuk bikin sambal ya. Jadi ini kunyitnya dihaluskan dulu. Nanti dikasih sedikit alkohol ya, alkohol sebanyak 15 ml tadi alkoholnya. Dikasih ke kunyitnya tadi. Nah 15 ml. Setelah itu kunyitnya nanti setelah dihaluskan dikasih alkohol, disaring pakai penyaring, disaring dan didapatkan ekstraknya. Mungkin seperti ini ya. Ini aduh udah lama jadi jangan lama-lama, makanya eksperimen 30 menit. Oke, nanti kurang lebih nanti kunyitnya akan seperti ini, tapi dia udah berubah warna karena dia kelamaan teman-teman. Jadi nanti ekstraknya atau airnya hasil dari tadi dikasih alkohol, nanti disimpan di suatu wadah dulu, wadah kecil ini ya, seperti itu. Lalu diperhatikan warna awalnya nanti mungkin kunyitnya akan lebih untuk awalnya dia warnanya segar ya. Terus di menyiapkan mungkin untuk yang pertama ada sabun, misalkan sabun ya.
nanti sabunnya ini itu diambil, kan kita nggak punya pipa tetes, kita pakainya sendok saja. Ya apa-apa, nanti diambil sebanyak 10 tetes, 1, 2, 3, 4 ya, sedikit aja, mungkin 10 tetes, sedikit saja seperti ini, 1 pucuk sendok teh, kayak gitu udah cukup teman-teman. Nanti dimasukkan dalam suatu wadah, diwadahkan, terus dikasih, setelah itu mungkin dikasih ditetesin sama kunyitnya teman-teman, ditetesin sebanyak 3 tetes, gak usah banyak-banyak. Nah kayak gitu ditetesinnya, nanti bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah setelah itu, ketika setelah diteteskan, nanti dia akan terjadi sesuatu teman-teman. Nah terjadi sesuatunya apa? Ditulis di lembar kerja siswa yang akan ibu berikan. Seperti itu ya, paham ya? Nanti lakukan untuk larutan air kapur, cuka, dan jeruk dan lain-lain. Nanti hasilnya dicatat ya, hasilnya dicatat. Setelah itu dikirimkan ke ibu, dan yang beruntung akan ibu bacakan. Oke, ibu tunggu 30 menit, nanti langkah kerjanya ibu share lagi ke grup WA, bisa kalian cermati dan silahkan lakukan percobaan. Sudah 30 menit ya teman-teman. Ibu sudah mengambil salah satu hasil pengamatan salah satu dari teman kalian, terus ibu print out ya tadi. Yang beruntung nih yang ibu bahas hari ini, yaitu pekerjaan hasil pengamatan dari Ayuni. Ya Ayuni ya yang beruntung. Jadi sudah melakukan beberapa data pengamatan dari isi ya. Di sini nanti ibu akan menjelasin apa ibu akan bahas sama kalian ya. Jadi untuk yang pertama yaitu Ayuni, untuk air sabun sebelum ditetesi kunyit, katanya dia warnanya air sabunnya berwarna putih. Setelah ditetesi kunyit dia berwarna merah gelap. Oke. Terus sifat larutannya itu dia berasa pahit bu, jadi air sabunnya dicicipin ya, mungkin ya, berasa pahit. Terus licin di tangan, sabun kan licin di tangan ya. Dan dia bersifat kausatik. Oke, itu yang kedua yaitu cuka. Cuka itu sebelum ditetesi warnanya bening ya, kalau cuka itu seperti air biasa ya. Terus kalau setelah ditetesi itu dia berwarna kuning cerah. Terus sifatnya itu berasa masam, dan dia agak gatal di kulit. Mungkin kulitnya Ayuni ditetesin ya, mungkin sensitif, jadi agak gatal di situ juga. Terus air jeruk bu, dia itu berwarna awalnya kekuningan, kuning ya. Terus setelah ditetesi itu warnanya kuning cerah, berasa asam dan pH-nya kurang dari 7. Oke. Untuk air kapur itu dia sebelum ditetesi kunyit itu berwarna putih, dan setelah ditetesi itu berubah warnanya menjadi hitam. Untuk sifat larutannya berasa pahit dan bersifat kausatik. Oke. Nah, kita analisis bersama-sama. Mungkin kalian menghasilkan warna yang berbeda-beda. Di sini Ayuni menjelaskan warnanya itu jadi kuning cerah bu, jadi merah gelap, dan jadi hitam. Mungkin kalian menghasilkan warna yang berbeda-beda, nggak apa-apa, tapi yang penting dia itu hampir menyerupai ya. Maaf ada gangguan, tersenggol tadi. Oke. Untuk analisisnya kita lanjutkan ya. Untuk analisisnya itu yang pertama berdasarkan pengujian tadi, manakah yang merupakan larutan asam? Ayuni menjawab larutan cukai dan air jeruk. Kenapa teman-teman? Kenapa dia mengatakan bahwa yang asam itu larutan cukai dan air jeruk? Kita tulis dulu ya, asam. Jadi di sini kan asam ya, di sini terus basa.
Ini Ibu tulis basa. Oke. Asam ketika dia yang diasalkan tadi kan Yuni menyebutkan cuka dan air jeruk ya. Jadi kalau asam dikasih indikator kunyit, dia itu indikator alami kunyit, itu kunyitnya berubah menjadi warna kuning cerah atau mempertahankan warna kunyitnya. Jadi kunyit kan kuning ya. Kalau ditambahkan asam itu nanti kunyitnya warna kuning cerah. Plus indikator kunyit warnanya kuning cerah. Ini kalau kunyit ya, nanti kalau indikatornya mungkin bunga sepatu atau indikatornya mungkin bisa digunakan apa, buah naga, nanti warnanya beda lagi. Kalau untuk kunyit dia itu kuning cerah. Nah, menurut hasilnya Yuni ya. Terus asam itu sifat-sifatnya apa sih? Yuni di sini sifatnya asam, dia berasa masam. Oke, dari ketiga ke empat berasa atau memiliki rasa masam gitu ya. Rasanya masam, bisa diicipin tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi kalau biasanya asam itu dia berasa masam, asam gitu ya teman-teman, gitu ya. Nah, setelah itu kata ini dia juga terkena kulit gatal-gatal Ibu. Jadi bersifat dapat mengiritasi kulit kata ini. Oke. Terus apa lagi? Oh iya, dituliskan di situ pH-nya 7. Ada info tambahan dari ini yang mungkin diambil dari buku, nggak apa-apa. pH-nya itu kurang dari 7. Oke. Di sini udah benar teman-teman, dimana asam itu adalah yang termasuk parutan asam itu adalah cuka dan air jeruk. Dimana asam itu memiliki sifat yang mana itu rasanya masam, terus dia bisa mengiritasi kulit juga teman-teman ketika asamnya itu kuat. Apalagi mungkin kulitnya Yuni sensitif ya, dia asamnya lemah, cuka ya, asam lemah udah bisa mengiritasi seperti itu. Dan pH-nya itu 7. Terus ada lagi yang punya data-data lain? Oke, benar sekali, yaitu dia bisa mengkorosi, sifat korosif gitu aja ya, mengkorosi besi atau mengkorosi logam. Sifat. Nih untuk asam sifat-sifatnya seperti ini, dan mungkin kalau ada dari reaksi kimia nanti bisa di buku ya, kita bahas yang hasil pengamatan saja. Terus untuk yang basah teman-teman, untuk basah di sini berdasarkan pengujian tadi, manakah yang termasuk parutan basah? Ayuni menyebutkan itu ada air sabun dan air kapur, di mana air sabun itu katanya Ayuni itu berasa pahit. Ya, untuk indikatornya tadi dia plus indikator kunyit, dia itu yang pertama berwarna merah gelap dan yang kedua hitam, berarti dia itu menjadi menggelap ya, jadi warna kuningnya itu berubah menjadi gelap, intinya dia menggelap. Kalau misalkan si indikator dan dia dikasihkan ke larutan asam, dia itu semakin cerah kan tadi warnanya, tapi kalau si basah itu menggelap, mengalami perubahan warna semakin gelap kayak gitu ya. Dan indikator kunyit. Terus kalau dia tadi dituliskan Ayuni juga, dia berrasa pahit. Oke, benar sekali. Lalu apalagi bersifat kausatif, benar sekali teman-teman. Oke, ada lagi tadi Ibu baca juga ada yang pH-nya kalau asam itu pH-nya kurang dari 7, kalau basah pH-nya lebih dari 7, benar sekali. Lebih dari 7. Oke, ini hasil-hasil rangkuman dari Ibu, rangkuman dari hasil pengamatan kalian yang sudah Ibu koreksi, Ibu lihat, dan
kebanyakan menghasilkan hasil yang hampir sama, yang beda mungkin warna-warna yang dihasilkan ya. Terus untuk yang ketiga, bagaimanakah kecenderungan perubahan warna dari ekstrak kunyit dalam larutan asam? Nah, lidah ya di sini, dimana dia kunyit itu dikasih asam itu warnanya semakin cerah, kalau di basa itu menggelap. Semuanya hampir sama. Tadi udah ibu koreksi ya mungkin, tapi untuk mendeskripsikannya berbeda-beda warnanya. Mungkin ada yang warna biru kehitaman atau coklat kehitaman gitu. Yang jelas kalau dia kunyit tambahkan larutan basah itu dia warna lebih gelap dari aslinya. Oke. Kesimpulannya, Ayuni menyimpulkan bahwa dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa dapat digunakan indikator alami. Salah satunya yaitu adalah kunyit. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi untuk mengidentifikasi larutan asam atau basa bisa digunakan indikator alami, salah satunya kunyit. Tapi mungkin kalian juga bisa mengganti kunyitnya itu menjadi mungkin indikator alami lainnya kayak buah naga dan bunga sepatu seperti itu ya. Oke. Sudah selesai topik pembahasan kita hari ini terkait larutan L-nya hilang teman-teman. Larutan asam dan basa serta sifat-sifatnya ya, kita sudah mempelajari teori-teorinya dan sifatnya. Mari kita review lagi dari awal. Tadi kita mempelajari apa? Teori asam basa. Teori asam basa ada 3, benar sekali. Yang pertama Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Ya, kalau yang Arrhenius tadi dia mengatakan bahwa ya benar sekali, kalau Arrhenius itu tadi dia itu adalah menghasilkan, asam itu menghasilkan H+ dan OH basa itu menghasilkan OH-, tapi pelarutnya itu harus air ya. Terus kalau yang Bronsted Lowry, asam itu adalah spesies yang memberikan atau donor proton, benar sekali. Kalau basa itu spesies yang akseptor atau menerima proton. Ya, benar sekali. Terus yang terakhir yaitu teori Lewis. Teori Lewis itu dia menjelaskan bahwa asam itu adalah spesies yang menerima pasangan elektron bebas, benar sekali. Kalau basa itu spesies yang mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebas. Oke, itu tadi 3 teori-teori ya. Terus kalau sifat-sifatnya, kalau asam itu sifatnya ya bersifat masam, terus kurang dari 7 ya. Dan basa itu sifatnya sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Tapi kan kalau kita tadi melakukan eksperimennya sederhana, jadi mungkin kita bisa menyimpulkan di sini dulu. Yang intinya yang biar bisa kita temui di kehidupan sehari-hari mungkin ini ya teman-teman. Nanti kalau ada reaksi-reaksinya bisa dibaca di buku. Oke, sudah sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu nanti kita kasih kalian bonus kuis ya setelah ini. Ada soal yang sudah ibu persiapkan, nggak apa-apa, soalnya nggak susah, nggak membutuhkan waktu banyak untuk mengerjakannya karena itu uraian ganda, kalian mau coret-coret gitu ya untuk mengetahui kalian di sana sudah paham atau belum ya. Nanti dikerjakan ya. Tadi ada 5 soal pilihan ganda, nggak banyak sekali teman-teman. Nanti dikerjakan terus dikumpulkan secara kolektif ke grup WA ya. Grup WA nanti ibu cek satu-satu dan ibu absen. Jadi yang dikumpulkan di grup WA tadi ada hasil pengamatan udah ya tadi ya, lembar kerja siswa, hasil pengamatan sama dokumentasi, dan yang terakhir adalah kuisnya ya. Nanti kuisnya itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk mereview biar nggak lupa pembelajaran kita hari ini ya. Siap? Dikerjakan kuisnya, nggak butuh waktu kok, 5 menit udah kelar karena materinya nggak susah-susah amat kan ya tadi ya. Oke. Terus untuk minggu depan silakan kalian baca terkait materi selanjutnya, yaitu reaksi-reaksi yang terjadi di asam basa ya, untuk kita bahas untuk selanjutnya.
Oke, cukup sekian pembelajaran online kita hari ini, dan kita sudah melakukan eksperimen kecil-kecilan ya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga kalian tetap diberi kesehatan dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.